Halo Mas, halo. Ya, halo Mas. Ya, kedengaran lagi. Ya, kedengar Hilang lagi tadi. sinyalnya lagi on off. Nah, jadi yang pengaduan yang bermuara di OJK itu yang nantinya bisa diputuskan oleh OJK untuk ganti rugi dari Indonesia SIPF menggunakan DPP gitu. Jadi kalau mau Hmm, ke DPP itu ngadunya lewat OJK, nanti OJK yang akan memutuskan ini ranahnya SIPF atau mungkin OJK ada kebijakan lain. Karena sekarang itu juga ada OJK mengeluarkan peraturan OJK nomor 65 ya tahun 2020 itu tentang dana kompensasi kerugian investor atau biasa dikenal di dunia internasional pasar modal itu adalah disgorgement fund gitu. Nah, ini untuk perlindungan terhadap seluruh pelanggaran di bidang pasar modal gitu. Jadi bukan hanya kehilangan aset seperti yang dilindungi oleh Indonesia SPF, tapi juga berbagai macam pelanggaran di pasar modal, ada manipulasi pasar, ada insider trading dan lain-lain, itu juga sudah ada wadah apa disgorgement fund. Nah, tapi bedanya dengan dana perlindungan pemodal, disgorgement fund ini dia dibentuk ketika ada kasus, jadi ad hoc sifatnya. hmm, ya, Kalau ya, ya, ya. dengan pemodal itu tadi ya, jadi memang terus dikumpulkan gitu. Kalau yang tadi DKKI atau Disgorgement Fund itu dia sifatnya ad hoc. Nah, itu juga melibatkan pelaku-pelaku yang ada di pasar modal gitu. Jadi insya Allah sih ya, jadi Indonesia SIPF, Bursa Efek Indonesia maupun KSEI itu juga akan dilibatkan di dalam dana kompensasi kerugian investor itu. Jadi itu nanti ada yang namanya administrator, ada yang namanya penyedia rekening dana dan juga pihak-pihak lain gitu. Jadi bisa memang apabila resiko-resiko lain di pasar modal yang tidak tercover oleh dana perlindungan pemodal itu nanti bisa lewat proses disgorgement atau disgorgement fund tersebut gitu. Ini juga suatu langkah baru ya. Jadi memang kita cukup maju pasar modalnya. Jadi disgorgement fund itu adanya di Amerika, dan kita berusaha untuk menerapkan itu juga di Indonesia sejak tahun 2021. Peraturan OJK-nya 2020 berlaku di 2021. Ya, itu mungkin juga bagian dari ranah OJK ya Ya, yang berusaha untuk menjaga stabilitas keuangan nih, industri keuangan. Tentu ya, untuk menjaga stabilnya industri keuangan ya semua harus tadi kembali bahwa setiap apa namanya ya masalah yang mungkin atau setiap risiko yang bisa timbul timbul menjadi yang berakibat pada ketidakstabilan industri keuangan harus dicegah. Salah satunya tadi ya. Jadi orang ya, kan kadang-kadang ada kejahatan yang, waduh ini gimana nih ini kalau terjadi gini. Tadi ada DKK ya, tapi ya kita kembali ke tadi pertanyaan yang SIPF, jadi prosesnya adalah melalui OJK. Tentu ada sidang atau penyelidikan dan sebagainya, ada nggak ya ini ya, Mas Bayu? ya, betul Mas. Jadi memang di Undang-Undang tentang OJK itu juga ada wewenang OJK untuk melaksanakan penyidikan dan lain-lain ya. Tentunya itu Hmm. kalau kita lihat di OJK itu kan ada juga beberapa polisi dan jaksa yang diperbantukan di situ, dan juga OJK sendiri itu juga bersama kepolisian dan pihak-pihak penegak hukum lain itu juga punya namanya Satgas Waspada Ada Investasi invest Aping, SPI ya. salah tuh ya. Nah, memang cukup peran preventif dari OJK dalam mencegah terjadinya kejadian-kejadian kehilangan aset maupun penipuan di pasar modal itu ya cukup kita rasakan. Dan juga kalau Indonesia SIPF ini memang kita perannya sebagai penjaga gawang. Jadi terakhir kalau bobol juga nih di OJK bobol, bursa bobol, di KP bobol, KSEI bobol. Nah itu kita paling nggak investor itu nggak habis lah gitu, masih ada dapat ganti rugi sampai dengan maksimal 200 juta, dan itu untuk sebagian besar investor dan juga masyarakat Indonesia kan jumlahnya cukup signifikan ya. Kalau sampai dengan 200 juta itu kan kita udah bisa hidup sekian, kalau hidup normal ya, hidup sederhana kita 1-2 tahun itu bisa. Kalau hidupnya ala sultan ya mungkin 1-2 Sehari. Itu buat makan siang itu. Iya, ya, menarik, Mas Arya.
Jadi prosesnya kalau nggak salah sih ada pernyataan dari keluarnya surat pernyataan ya dari OJK ya untuk kepada SPF, nanti surat pernyataan itu bisa ya memutuskan lah istilahnya SPF nanti mengganti atau kayak gimana. Cuman juga SPF pasti juga melakukan cross check kembali terhadap data yang ada ya. Ini dilakukan demi ya tadi kembali bahwa tidak prosesnya prosedurnya memang begitu yang harus dilalui. Jadi tapi tentu prosedur ini dimanapun pasti ada prosesnya ya. Ini kurang lebih berapa lama kalau kita jalani proses itu, Mas Bayu? Oke, jadi memang benar sekali yang dikatakan Mas Emon. Jadi memang kuncinya dapat proses atau ganti rugi dari SIPF itu adalah adanya pernyataan tertulis ya dari OJK bahwa memang ada kejadian kehilangan tersebut, dan untuk proses klaim atau ganti ruginya diserahkan kepada Indonesia SIPF. Nah, ada pernyataan tertulis ini, surat sakti ini dari OJK, itu kita udah ada prosedurnya nih Mas Emon. Jadi diatur paling enggak itu sekitar 4 bulan dari keluarnya tertulis itu, kita teman-teman investor tuh bisa mendapatkan ganti rugi. Dan ganti rugi itu benar sekali tadi Indonesia SIPF itu membentuk namanya komite klaim dan juga tim verifikasi. Nah, itu terdiri dari berbagai pihak ya, perwakilan di pasar modal agar mendapatkan pertimbangan relevan ya. Kita libat apa namanya? Halo Mas Bayu. Iya Mas. Halo Mas. Agak putus lagi nih, ngilang. Sorry, maaf, ini lagi gangguan di Jakarta. Yeah. Jadi saya sambung ya. Jadi memang benar yang disampaikan Mas Emon. Setelah dapat pernyataan tertulis dari OJK, kita di Indonesia SIPF itu membentuk komite klaim dan tim verifikasi. Nah, itu perwakilan berbagai lembaga dan perorangan di pasar modal yang kita anggap relevan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jadi nanti jumlah ganti ruginya, metode ganti ruginya itu nanti ditetapkan oleh komite klaim dan tim verifikasi tersebut gitu. Dan jangan sampai kalau misalnya diputuskan mendapatkan ganti rugi sekian tidak puas, nah itu bisa juga banding, bisa banding. Ada peluang ya untuk banding ya. Nah, keputusan yang final dan mengikatnya itu di OJK. Jadi misalnya dapat ganti rugi misalnya 70 juta gitu, teman-teman nggak puas, oh seharusnya diganti 100 juta gitu, banding ke OJK. Nah, kalau OJK terima, kita bayarkan sesuai dengan putusan OJK gitu. Tapi kalau memang udah terima ya keputusannya 70 juta, oh ya memang beti lah, kurang lebih seginilah gitu kan. Bisa lebih cepat tuh prosesnya. Jadi maksimal memang sekitar 4 bulan sih. Oke. Ya, ya semua ada prosedur, tentu butuh waktu dan sebagainya karena kan semua terkait dengan undang-undang ya. Hari SIPF juga mengeluarkan uang, tentu harus memenuhi persyaratan yang di undang-undangan karena peraturan itu kan dibuat untuk bagaimana supaya menjaga celah-celah resiko yang lain yang bisa muncul yang bisa berakibat kepada institusi SIPF sendiri gitu ya. Jadi ada prosedur yang harus dilalui. 4 bulan nggak lama lah ya ini buat kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Bayu. Ya. Selama 8 tahun pernah nggak ada SPF mengganti gitu nih ya? Oke, nah ini juga pertanyaan menarik ya. Jadi dari mulai kita melindungi pemodal itu 2014. Itu memang setiap tahun kita mendapatkan beberapa pengaduan ya, paling nggak setahun itu di atas pengaduan gitu. Berapa Mas, sorry? Berapa? Setiap tahun itu biasanya di atas 10 pengaduan gitu. 10 pengaduan ya. Nah, tapi memang yang terjadi itu adalah pengaduan-pengaduan investor itu diselesaikan dengan kustodiannya, dalam artian perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Sehingga sampai dengan saat ini yang surat sakti tadi itu pernyataan tertulis itu belum ada keluar gitu, sehingga kita belum mengeluarkan modal itu. Dan memang harapannya jangan sampai itu digunakan ya, dalam artian kalau itu sampai digunakan berarti ada satu perusahaan
sekuritas atau bank kustodian itu yang kondisinya betul-betul mengkhawatirkan. Jadi dia tidak distrust gitu ya. mampu mengganti akibat kecurangannya, kemudian asetnya sendiri juga udah nggak cukup untuk melaksanakan penggantian sehingga harus digunakan DPP. Nah itu akan berbahaya sekali. Itu mungkin kalau kita petakan kejadian itu ada di tahun 98 dan juga 2008 gitu. Nah kejadian munculnya investor area ya. Iya. Iya. Untungnya kemarin itu juga krisis juga, sebetulnya kan dunia krisis juga waktu COVID. Betul. Tapi untungnya anomali di pasar modal Indonesia itu malah naik gitu. Kebalikan. Ya, malah ya kondisinya kebalikan gitu. Kita udah was-was juga nih karena kan sebelum krisis itu udah mulai ada kasus tapi untungnya nggak masuk ke sekuritas secara langsung. Jadi mungkin kalau teman-teman investor itu ada beberapa ya yang influencer dan juga mungkin lembaga-lembaga yang menyelenggarakan training tapi orang titip investasi di situ kan ada vonis juga kemarin ya kalau kita dengar. Gitu. Nah itu juga cukup membuat kita was-was juga. Waktu itu banyak pengaduan tuh Mas. Jadi kita dilindungi SIPF nggak? Nah kita konfirmasi teman-teman ini dananya ke perusahaan sekuritas atau ke lembaga yang bukan sekuritas. Nah, untungnya lembaga yang itu bukan sekuritas. Jadi dia tip aja. Iya. Teman-teman investor yang mungkin terlalu percaya ya waktu itu. Jadi itu kan perusahaan kalau nggak salah izinnya izin kursus atau izin pelatihan gitu ya. Jadi bukan sebagai lembaga intermediary di keuangan gitu. Kita ketahui keuangan ini itu merupakan yang diregulasi ketat ya atau highly regulated kan gitu kan ya kalau istilah nggak bisa bahkan manajer investasi pun tidak boleh menjanjikan suatu imbal hasil tertentu yang pasti kan. Betul. Itu yang tadi kalau ada yang kemarin pasti 20% per tahun segala macam jauh itu teman-teman tuh yang terlalu manis itu kadang berakhir hampa gitu. Tinggal sepahnya. Iya. Ya, Mas Bayu, thank you nih. Waduh, nggak terasa udah 1 jam nih ini ya. Tapi tadi menarik ya teman-teman bahwa sampai sekarang belum ada. Tadi Mas Bayu sudah jelaskan bahwa investor itu prosesnya nggak langsung ke SIPF ya. Jadi ada 3 jalan tadi, bisa ke polisi atau bisa ke arbitrase ya. Kalau dulu BAPMI, terus kemudian BANI gitu ya. Kemudian bisa ke OJK. Jadi ranah dari OJK itu yang nanti bisa mengeluarkan surat pernyataan yang prosesnya begitu gitu. Prosesnya sesuai akan ke SIPF itu kalau melalui proses OJK tadi. Jadi tidak bisa investor langsung ke SIPF gitu ya. Itu beda ini jalurnya. Ini untuk diketahui bareng-bareng nih teman-teman. Mas Bayu, thank you nih penjelasannya. Ya mudah-mudahan nanti kita teman-teman bisa lihat lengkapnya di rilisnya kita ya. Itu aja mungkin karena waktunya ini detik-detik mau tutup nih kayaknya. Oke, Mas Bayu thank you ya. Dan buat teman-teman IDEXPER juga thank you semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, salam sehat buat semuanya. Sehat semuanya. Mari Mas Bayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.